Mati suri. Saya melihat kejadian kecelakaan yang terhantam. Saya memilih angka kelahiran nomor 17. Ica lahir di tanggal 17 Maret. Wanita cantik ini pernah mati suri. Selalu dihantui jin yang berusaha berkomunikasi dengannya. Apakah ini karma buruk yang selalu hadir di dalam kehidupan Ica? Bu, Ibu. Kamu tuh ngapain sih kesini? Kamu tuh bukan lagi kerja. Aduh, kamu ini mau kemana sih malam-malam? Yang danang menor kayak gini, aduh gak baik tau gak? Aku tuh gak butuh diceramain sama ibu. Yang aku butuh duit. Jangan keras-keras, Cak. Nanti majikan ibu dengar. Aduh, jangan bikin Ya aku mana peduli. Cak. Jangan pegang. Ibu, aku tahu nih duit pasti ada di ibu Jangan, kan. Cak, ya ampun. Au! Astagfirullahaladzim, Cak. Cak, Salah ibu sini cerewet. kamu kok kelewatan banget Gak sih, usah Cak. pegang. Ibu ini hanya seorang pembantu, Cak. Ayah kamu sudah meninggal. Itu uang buat biaya hidup kita. Buat makan kita sehari-hari, Cak. Kamu selalu menghabiskan uang dari gaji ibu yang gak seberapa ini. Kamu tega ya? Kamu buat apa sih itu di luaran sana? Heh, ibu denger ya, bikin aku emosi aja. Aku tuh miskin gini gara-gara siapa? Ya gara-gara ibu. Ya ampun, Cak, nggak boleh ngomong seperti itu. Capek jadi Cak. miskin, Bu. Capek, tau gak sih? Cak, jangan diambil semua itu. Nih ya, denger ya. Karena saya ini baik hati, jadi saya kasih nih buat ibu nih. Tuh, makan tuh duit. Ica, Ica. Ya Allah, kenapa kamu jadi berani seperti ini? Ya Allah, Cak. Lo pasti menang, Ca. Tapi gue yakin kalau Robi yang menang. Pokoknya ya, kalau gue menang nih, lo yang belain gue, pasti gue traktir. Gue bela lo, Ca. Ica. Lo tuh gak sehat, Ca. Lo tuh mabok. Mendingan gak usah deh, Ca. Denger ya. Lo tuh gak tahu soal hidup gue. Gue tuh gak mabok. 1-2 botol doang mah gak bikin mabok. Cuman kayak air. Cuman kayak air, tau gak? Ayo! Ayo, Cak! Ayo ya! Sama pasti bisa, Cak! Ayo kita mulai ya! Hati, Cak! Kita pasti menang! Gue takut nih, Cak kenapa-napa. Ya Allah, Cak. Kenapa bisa jadi seperti ini sih, Cak? Cak. Izinkan kami merawat anak ibu. Tunggu di luar. Iya, suster. Dokter, tolong selamatkan anak saya ya, Dok. Tolong dia ya, Dok. Saya akan melakukan yang terbaik buat anak ibu. Yang penting saat ini ibu banyak berdoa. Iya, Dokter. Mari Bu, tunggu di luar. Tante yang sabar ya. Doain Ica gak kenapa-napa.
Dokter, gimana keadaan anak saya, Dok? Maaf, Bu. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menolong anak Ibu. Tapi Tuhan berkehendak lain, Bu. Anak Ibu sudah meninggal. Nggak mungkin, dokter, nggak mungkin. Dokter, Ica, bangun. Ica, bangun, Ica. Jangan pergi. Bangun, sayang. Ini Ibu, nak. Bu, Ibu kenapa nangis? Ica di sini, Bu. Masih hidup. Ica. Ica. Ica, bangun, Ica. Ica, Mila, kalian ngapain? Ini Ica di sini. Ini Ibu. Kenapa kalian gak bisa lihat aku sih? Kalian gak bisa dengar aku? Ica, bangun. Nggak mungkin. Bangun. Bu. Kamu siapa? Lepasin, kamu mau apa? Ya itu dia pengalamannya Ica kayak mimpi, tapi mimpinya itu real banget. Ica ada di satu lorong yang panjang banget dan di ujung itu ada almarhum papa. Dia ngeliat Ica dengan tatapan sedih banget dan nangis. Waktu Ica mau jalan ke arah papa, dan di bawah tuh banyak api, panas banget. Aku di mana ini? Bapak! Bapak! Bapak mau kemana? Pak! Pak, ikut Ica pulang, Pak! Bapak! Api! Api! Tolong! Aku semakin penasaran dengan mati surimu nih. Ketika kamu sadar, kamu bangun dari matimu, itu proses apa yang sedang dilakukan oleh orang-orang terhadap jasadmu? Apakah kamu sedang dimandikan atau dikasih apa? Kafankan atau? Udah dikafankan. Aduh, Allahu Akbar. Udah dikafankan dan kamu buka mata kamu? Iya. Reaksi orang-orang seperti apa, Cak? Ada beberapa yang kayaknya ketakutan, tapi waktu itu Ica kan keadaannya masih lemes banget. Yang Ica ingat itu di samping Ica ada mama, terus Ica dipeluk sama mama dan cuma mama yang ngurusin Ica. Bismillahirrahmanirrahim. Tangannya bergerak, Bu. Bu, mungkin tadi tangannya kesenggol. Mohon doanya ya ibu-ibu. Ya, sabarnya sembuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ilallah. Mayat hidup lagi. Tolong. Ada mayat hidup. Tolong. Ya Allah, Cak. Kamu hidup kembali. Di mana? Ya kenapa? Kamu kecelakaan parah, Nak, dan gak tertolong. Dokter menyatakan kamu sudah meninggal. Ibu gak percaya kamu bisa hidup kembali, Cak. Ya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Ada apa Pak Ustadz, saya mandiin jenazahnya Ica. Tadi dia hidup lagi, Pak Ustadz. Iya benar, Pak Ustadz. Kita semua yang mandiin. Saksinya mereka, Pak Ustadz. Matanya melotot, Pak Ustadz. Dia langsung duduk begitu, Pak Ustadz. Subhanallah. Nauzubillahi min dzalik, Pak Ustadz. Itu anak benar-benar dosanya banyak. Udah meninggal aja, dia bangun lagi, Pak Ustadz. Masya Allah. Ibu-ibu,
tolong jangan suuzon. Apapun yang terjadi itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita sesama umatnya tidak boleh menghakimi umatnya. Ayo sama-sama kita lihat. Lagi Pak Ustadz, ya silakan Pak Ustadz. Mari Pak Ustadz. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ayo kita lihat lagi. Pelan-pelan minumnya. Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh kan Pak Ustadz, dia hidup lagi. Pak Ustadz lihat sendiri kan? Iya benar Pak Ustadz. Dia nggak mati Pak Ustadz. Tolong semuanya tenang ya. Pak Ustadz, anak saya bukan hantu Pak Ustadz. Allah kasih kesempatan dia hidup kembali. Assalamualaikum Ica. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Bu, Icanya dibawa masuk aja Bu. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya minta semuanya sekarang bubar dan minta doanya mudah-mudahan Ica diberikan petunjuk. Amin. Ya. Setelah kejadian yang dialami ini, Ica ini mengalami kejadian ini kemudian bisa melihat sosok yang tidak jelas, makhluk astral. Jujur aja Kak, itu di atas Ica ngelihat kayak ada sesuatu yang serem banget. Saya tahu, Robi. Saya yakinnya memang bisa melihat. Enggak, aku udah boleh pulang kok. Aku udah ngerasa mendingan. Aduh Mila, lo ada-ada aja sih sakit dadakan gini. Makanya lo tuh nggak usah sok-sokan diet deh kalau mau kurus. Aku udah sehatan kok. Aku cuma salah program diet aja. Tapi hari ini aku udah boleh pulang kok. Kenapa sih, Cak? Ada yang tarik kaki gue. Mana? Ada yang narik. Iya. Gak ada apa-apa, Cak. Gak ada apa-apa. Siapa yang narik? Lo yakin? Yakin banget, sumpah. Gak ada. Kaki gue gak bisa digerakin, Nit. Gak ada siapa-siapa, Cak. Aku belum meninggal. Cak, lo kenapa sih, Cak? Cak, ada anak kecil di situ. Anak kecil mana? Gak ada. Tarik kaki gue. Coba kita lihat bareng-bareng. Gak ada siapa-siapa. Ya, kita lihat bareng-bareng. Kita buktiin kalau gak ada siapa-siapa. Gak ada apa-apa, Cak. Gak ada apa-apa. Tadi gue lihat, sumpah. Gak ada, Cak. Sumpah gue gak lihat apa-apa. Udah deh, jangan mikir aneh-aneh. Gak lihat gue sampai keringetan kayak gini. Lo kira gue bohong? Gak mungkin, Cak. Lo pasti halusinasi doang. Lo semenjak mati suri, kelakuan lo makin aneh deh, Cak. Udah deh, kalau lo ribut-ribut kayak gini, kita bisa diusir dari rumah sakit. Aduh, gue tadi lihat anak bule di bawah sini. Dan lo tahu, tadi dia mukanya pucat banget. Gue yakin dia bukan manusia. Terus dia minta tolong sama gue. Gak ada siapa-siapa, Cak. Kita udah lihat semuanya. Iya, bener kata Nika, Cak. Lo tuh halusinasi, please deh. Ini tuh rumah sakit, serem. Lo jangan kayak gitu dong. Udah deh, Nit. Mendingan lo bawa Ica ke depan. Ya udah, mending kita ke depan aja ya. Cak, lo ke depan ya. Biar gue bisa beres-beres sekarang. Ayo, Cak. Lo tunggu di sini ya, Cak. Gue mau bantuin Mila beres-beres. Gue takut, Nit. Gak usah ada lo takutin. Lihat, di sini banyak orang. Jadi lo aman di sini ya. Gue bantuin Mila beres-beres. Tunggu sebentar ya. Kok pada pergi sih? Jadi sepi. Ada suara anak kecil ya? Apa ini perasaan aku aja? Papa, Mama. Enggak. Ini suara anak kecil lagi nangis. Ini anak kecil deh. Kenapa dia nangis ya?
Apa dia hilang? Dek, papa mama kamu di mana? Kamu hilang. Mau tante bantuin? Tolong aku tante. Aku pengen ketemu mama sama papa. Aku belum ditengokin. Tante gak bisa tolong kamu. Kamu cari orang lain aja. Tante gak bisa. Gak bisa. Ica di mana ya? Lo yakin di sini? Iya. Ica! Ica, lo ngapain di kamar mayat kayak gini? Ada yang tarik tangan gue. Gak ada. Di sini gak ada siapa-siapa. Gak ada apa-apa kan, Ca? Gak mungkin, Ca. Aduh ampun Ica, di sini tuh gak ada siapa-siapa. Dan ini kamar mayat, Ca. Tadi anak bule yang tadi tarik kaki gue, dia narik tangan gue ke kamar mayat buat ketemu sama mama papanya. Dia minta tolong. Gak Gak gue gak percaya. Ca, mending kita pergi deh dari sini sekarang. Kita pergi aja yuk. Kayaknya lo harus istirahat deh. Iya, yuk. Serem banget lagi. Gak ada apa-apa, Ca. Jadi setelah kejadian itu Ica jadi kayak sering dengar suara-suara gaib, kayak dipanggil, terus dengar suara orang nangis, orang minta tolong, dan itu ngeganggu banget. Jadi makanya Ica pengen minta tolong. Pasti mereka gak bisa berhenti ngikutin aku. Jangan-jangan mereka mau minta tolong aku kayak anak kecil itu ya. Pergi kamu, pergi! Kamu siapa? Pergi! Jangan ganggu aku! Pergi! Aku bilang pergi! Buka pintunya! Waladim, Ca. Ca Ica, ini ibu. Sadar, nak. Istighfar. Ada apa? Ada hantu, Bu. Hantu? Hantu? Nggak ada siapa-siapa kok di luar. Ada, Bu, ada. Nggak ada siapa-siapa. Ibu ada. Kunci pintunya, kunci. Allah, Ca. Setelah Ica mati suri, Ica bisa lihat hal-hal yang orang lain gak bisa lihat, Bu. Ica takut. Ica juga lihat Bapak, Bu. Bapak dari Ajung Lorong. Bapak pakai baju coklat, Bu. Ca, mungkin bapak kamu minta dikirimin doa. Karena selama masa hidupnya, bapak kamu sholatnya nggak rajin. Mudah-mudahan bapak kamu diampuni semua dosa-dosanya. Sekarang kamu ambil air wudhu, sholat ya nak, biar tenang. Dan kirim doa buat bapak kamu, ya. Ayo. Ayo. Hari demi hari, aku berusaha untuk tidak memikirkan soal yang sering aku alamin.
Walaupun aku sering melihat, tapi hidup harus terus berjalan. Aku harus memikirkan masa depanku. Aku melamar pekerjaan dan diterima di sebuah pabrik. Hasil tes kamu bagus. Seandainya kamu diterima, mulai kapan kamu bisa bekerja di perusahaan ini? Mulai besok juga saya bisa kok, Pak. Terima kasih ya. Sebentar ya. Tolong saya. Tolong saya. Tolong saya. Kamu kenapa? Enggak, Pak. Saya enggak kenapa-napa kok, Pak. Kamu seperti orang ketakutan seperti itu. Enggak, Pak. Enggak kenapa-napa. Loh. Kok mati lampu ya? Nggak biasanya lampu mati seperti ini. Kamu tunggu di sini. Tunggu sebentar, biar saya cek dulu ya. Pak, jangan tinggalin saya. Tunggu. Apa-apaan ini? Siapa yang bikin berantakan ruang kerja saya? Bukan saya, Pak. Pasti kamu! Saya berani sumpah, Pak. Bukan saya. Tidak ada orang lain yang ada di sini kecuali kamu! Bukan saya, Pak. Saya berani sumpah ada hantu, Pak. Saya sudah bekerja bertahun-tahun di sini. Tidak ada yang namanya cerita ada hantu di ruangan kerja saya ini. Saya yakin kamu ini orang yang sudah nggak waras lagi. Sekarang kamu keluar dari tempat ini. Pergi! Pergi kata saya! Harusnya gue dapet kerjaan itu. Yang sabar ya, Cak. Gue tuh capek nih, capek banget. Gue tuh nggak tahu mereka maunya apa. Mereka nggak pernah berhenti gangguin gue. Prosesnya harus lu jalanin, Cak. Kata Pak Ustadz, lu tuh jangan sampai kalah. Dan lu jangan sampai dikuasain sama mereka. Ya tapi gue tuh nggak tahu itu perempuan siapa dan maunya apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Komar. Bang, tolong dong lanjutin yang kemarin tuh. Ada tanah masukin ke dalam pot ya, sekalian siram-siramin ya, Bang ya. Oh iya Non. Bentar ya Non. Nit, lo kenal sama Bang Komar? Bang Komar kerja di rumah lo? Iya, gue kenal. Dia kesian banget. Bang Komar tuh sifatnya pendiam dan tertutup. Semenjak istrinya meninggal, dia semakin tertutup. Ya udah kalau gitu Nit, gue pulang dulu ya. Tolong. Lo kenapa sih, Cak? Nit, gue denger suara orang ketakutan, Nit. Di mana? Gue nggak denger apa-apa. Gue denger suara orang minta tolong. Ih, lu jangan bikin gue merinding deh. Tapi suaranya udah berhenti. Ya udah gini Nit, gue pulang dulu ya Nit ya. Gue harus pulang nih. Iya deh. Ish. Gak jelas banget sih, Cak. Ica. Tolong. Ada yang manggil aku ya? Tolong. Ibu kenapa? Kenapa minta tolong?
Kata Pak Ustadz, aku nggak boleh takut. Aku harus bisa ngalahin mereka. Harus bisa. Kata Pak Ustadz, aku nggak boleh takut. Aku harus bisa ngalahin mereka. Harus bisa. Ibu, boleh saya masuk? Jangan. Bang Komar? Neng ngapain kesini? Bang, ini rumahnya siapa ya? Rumah saya. Oh, Neng maaf. Saya mau istirahat dulu. Oh iya Bang. Permisi ya, Neng. Iya. Yang paling aku ingat soal penampakan itu adalah sosok Nita teman aku. Ternyata dia bukan Nita. Dia adalah arwah yang minta tolong karena kejahatan orang. Dari situ aku semakin paham kalau sosok yang sering menampakkan diri ke aku cuma minta tolong supaya aku mau menolongnya. Ica? 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 Nggak ada. Kemana nih anak? Loh, nih handphone juga nggak dibawa lagi. Apa mungkin ke rumah Nita ya? Coba telepon Nita. Ngapain sih Ica telepon malam-malam? Halo Nita, ini ibunya Ica. Apa kamu sekarang lagi sama Ica di situ? Ica, enggak tante, Ica nggak sama aku. Nggak ada ya? Ya udah, makasih ya Ca. Iya tante, sama-sama. Kemana sih Ica? Nit, udah yuk pulang aja. Ngapain sih? Karena kamu nggak pernah nolongin aku. Hah? Ayo ke situ. Nit, ini tuh rumah orang. Sekarang tuh udah malam. Adi nanti kita dikira maling sama warga sekitar. Apalagi di rumahnya Bang Komar. Loh, Nita? Ngapain? Ca! Ca! Duh, pintu jendelanya kebuka lagi. Ca! Ica! Bu. Ca! Pak Ustadz. Pak Ustadz, lihat Ica nggak anak saya? Ica nggak ada di rumah Pak Ustadz. Saya nggak tahu dia kemana. Soalnya tadi saya lihat pintu jendelanya kebuka. Dia pasti loncat dari pintu jendela Pak Ustadz. Saya takut dia kenapa-napa Pak Ustadz. Saya nggak mau dia diganggu makhluk halus lagi. Kalau gitu kita cari sama-sama. Iya Pak Ustadz, ayo. Ayo, kamu harus ikut aku. Nanti kita dikira maling, Nita. Aduh, ayo dong. Nanti kita disangka maling nih, aduh. Itu Ica Pak Ustadz. Ica sama Nita. Kok aneh ya? Tadi saya telepon, Nita ada di rumah Pak Ustadz. Itu bukan teman Ica, Bu. Tapi itu makhluk halus. Ayo Pak Ustadz. Ayo, kamu harus ikut aku. Nanti kita dikira maling, Nita. Aduh, ayo dong. Kamu kenapa Ica, sih? jangan Ica. Jangan. Jangan ikuti dia. Dia bukan Nita, jangan ikut dia. Itu Nita, Bu. Ica, itu bukan teman kamu. Tapi roh halus yang berusaha menyerupai teman kamu. Bu, tapi itu Nita, Bu. Lihat dong. Saya akan buktikan kalau dia itu bukan teman kamu. Nita teman kamu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum.
lihat sendiri kan? Ayo Pak Ustadz. Sebaiknya kita cepat pergi dari sini. Ayo. Aku jadi penasaran dengan roh yang minta tolong ke aku. Kayaknya ada yang aneh sama yang namanya Bang Komar itu. Selain dia sering menghantui aku ngerasa dia mau menunjukkan kalau dia meninggal dengan gak wajar. Bang Komar. Iya Bu, Neng. Lagi cari kayu bakar ya Bang? Iya Bu. Mari Bu, Neng, permisi. Kasihan itu Bang Komar. Dia itu laki-laki yang baik, tapi kehilangan anak dan istrinya dengan cepat. Anak dan istrinya emang kenapa, Bu? Anak dan istrinya meninggal karena sakit. Astagfirullahaladzim. Memangnya anaknya umur berapa, Bu? Masih kecil, Cak. Masih bayi. Umur 3 bulan. Astagfirullahaladzim, 3 bulan. Ampun. Darah. Itu darah bukan sih? Itu pasti darah. Kok ada darah sih di punggungnya Bang Komar? Cak. Ica baru inget, Ica ada janji Ica harus pergi sekarang ya Bu ya? Mau kemana? Itu Bun, Ica punya janji sama Nita. Ica ada janji sama Nita Bu, jadi Ica harus pergi sekarang ya Bu. Nanti Nita nunggu lama ya Bu. Kasihan Nita nunggu. Loh, Cak. Ada apa, Neng? Ngintip-ngintip rumah saya. Saya mau ketemu. Ketemu dengan siapa? Ketemu perempuan yang suka bawa bayi. Nggak mungkin. Mungkin kamu salah lihat. Di sini cuma saya sendirian. Enggak kok, bener. Saya tuh sering lihat perempuan lagi bawa bayi. Dia tuh siapa sih, Bang? Kamu pergi. Pergi! Iya. Cepat pergi! Pergi! Jangan pergi. Tolong. Bang. Jangan pergi. Itu siapa? Itu siapa di belakang kamu, Bang? Mida, nggak mungkin. Nggak mungkin. Jangan pergi. Tidak mungkin, Mida. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Mida, jangan ganggu aku, Mida. Ya, nggak mungkin. Mida. Mida. Jangan, Mida. Jangan, Mida. Jangan ganggu aku, Mida. Jangan ganggu aku, Mida. 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 Gak mungkin kamu hidup lagi. Saya sudah pendam kamu dalam sumur. Tidak, Mida. Jangan ganggu aku. Tidak, Mida. Kamu sudah saya pendam dalam sumur. Mida, jangan. Tidak mungkin kamu akan hidup lagi. Jangan, Mida. Bang Komar, siapa yang dipendam dalam sumur? Jangan-jangan anak dan istri Bang Komar. Pergi! Pergi kamu! Pergi kamu! Awas kamu kembali lagi! Mida. Jangan ganggu aku, Mida. Sejak itu, aku berusaha gak mau peduli kalau lihat penampakan dan arwah minta tolong.
orang. Iya. Malam-malam sampai banting barang. Iya. Gila. Aja tuh. Ayo kita panggil Pak RT aja deh. Itu Pak RT datang, Pak RT datang tuh Pak RT. Berisik dong. Kata berisik banget tuh sih Pak. Jangan tuh Pak berisik tuh. Bikin resah tuh Pak. Ya Allah, Cak. Cak, kamu kenapa, Nak? Tolong. Cak, sadar, Cak. Istighfar. Cak. Cak, Masya Allah. Cak. Ayo, Bang Komar. Bang Komar. Aku disiksa. Aku disiksa. Cak. Cak. Cak, kemana kamu? Cak, jangan keluar, Nak. Tolong. Tolong. Jangan pergi, Cak. Cak. Ya Allah. Bu Fausia, apa ibu udah bawa dia ke rumah sakit jiwa? Iya betul Bu. Anak saya ini nggak gila ya Pak RT. Dia sehat. Tapi dia sering meresahkan warga Bu. Contohnya di dalam teriak-teriak ngapain? Kami takut kalau si Ica semakin menjadi-jadi, benar nggak? Tenang, semua tenang. Tenang semua, tenang. Tenang. Bang Komar. Bang Komar? Iya, selalu panggil nama Komar. Bang Komar. Cak, tega kamu ya. Kamu sudah bunuh saya dan anak saya. Kamu selalu siksa saya. Dan kamu tuduh aku selingkuh dengan tukang sayur. Kamu bunuh saya dengan golok kamu. Lalu masukkan saya dan anak saya ke dalam sumur. Bohong! Pak RT, anak ini tidak waras. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak saya mati kecelakaan di kampung. Dia bohong. Dia bunuh saya dan anak saya. Kamu bunuh saya, Komar. Cukup! Ica, kamu keterlaluan. Kamu udah memfitnah Pak Komar. Ibu harus segera bawa Ica ke rumah sakit jiwa. Kalau enggak, ibu harus pindah dari kampung ini. Sudah. Ayo masuk, Nak. Ayo masuk, sayang. Ayo. Benar-benar iya, Pak RT. Ini saya, Pak RT. Tahan semua. Biarkan semua serahkan ke saya. Nanti biar saya bicara sama Bu Fausia. Semua bubar sekarang. Astagfirullahaladzim. Ica. Ya Allah, Cak. Ya Allah. Cak, kamu udah sadar, Nak. Ya Allah, Cak. Kenapa, Bu? Bu, Ica pusing. Kenapa, Bu? Ya Allah, Cak. Bu, Ica lemas banget. Ayo ke kamar, ayo. Ayo, Nak. Aku jadi kasihan sama Mama. Gara-gara aku yang disangka nggak waras, Mama dipecat oleh majikannya. Perlakuan warga ke aku jadi aneh. Mereka lebih memilih menjauhi aku. Mungkin karena takut kenapa-napa. Assalamualaikum. Nyonya, beneran saya dipecat, Nyonya. Tapi saya salah apa, Nyonya? Saya sudah tidak mau berurusan dengan keluarga yang tidak waras. Ini gaji terakhir kamu. Tapi Nyonya... Sekarang juga kamu pergi dari sini.
Oh iya, ya. Oh iya, ya, ya, ambil. Bu, oh terigu ya, ya. Bu. Ya Pak. Berapa Bu? Oh ya udah. Berapa? 50? Oh iya. Makasih Bu. Kamu mau kemana? Kamu jangan beli di sini. Sana pergi. Pergi. Tapi Bu, saya cuma mau beli kok. Gara-gara kamu orang nggak ada yang beli semua. Ya Allah! Makhluk apa itu? Ih, dia ludahin semua barang-barang dagangan ibu. Jangan macam-macam kamu ya. Ngomong apaan kamu? Warung saya ini bersih. Ibu-ibu cek aja deh belanjaan ibu-ibu. Pasti semuanya banyak lendir dan bau busuk. Ya Allah, kok ada lendir di belanjaan aku? Bau lagi. Ibu pakai pesugihan ya? Pantes warungnya laris. Amit-amit deh. Nih, aku balik mau kemana? Jangan. Jangan pergi. Aduh. Gara-gara kamu ya. Dulu kamu fitnah Bang Komar. Sekarang kamu fitnah saya. Kurang ajar kamu ya. Pergi kamu. Pergi. Kurang ajar kamu ya. Saya tuh nggak bermaksud jahat sama semua orang. Semuanya keluar begitu saja. Tapi akibatnya fatal ke Mamah dan ke saya. Banyak makhluk-makhluk gaib yang menyerang Mamah dan saya. Saya sebenarnya udah nggak mau begini. Tapi saya nggak tega juga. Banyak lihat kejadian-kejadian itu. Tapi saat itu juga saya berkenalan dengan pria yang awalnya tidak disengaja. Ibu! Ya Allah, Bu! Ibu jangan tinggalin Ica, Bu! Ibu! Kamu! Berhenti gangguin saya! Berhenti gangguin ibu saya! Saya gak bisa tolong kamu! Gak bisa! Capek! Ayo Bu, kita ke rumah sakit. Ibu harus kuat. Ibu, Ica mohon Bu, jangan tinggalin Ica. Ayo Ibu, kita ke rumah sakit. Tolong! Ayo Ibu kuat. Tolong! Mbak, ibunya kenapa Mbak? Ibu saya butuh dibawa ke rumah sakit. Yaudah, yuk kita bawa sekarang Mbak ya. Ayo. Aku doain ya, semoga mama kamu segera sembuh. Oh ya, kenalin. Nama aku Ardi. Aku Ica. Permisi Mbak, maaf, siapa yang bertanggung jawab untuk ibu ini? Oh, saya anaknya. Ada apa ya? Mohon diselesaikan biaya administrasinya. Saya permisi dulu. Makasih, Sus. Ya Allah, 1,5 juta. Dari mana aku bisa dapat uang sebesar ini? Uang ibu pun udah habis. Gaji ibu pun udah habis. Gimana aku harus bayar ya Allah? Ica, untuk biaya perawatan mama kamu, biar aku aja yang bayar ya. Gak usah Mas, aku gak enak. Gak usah ya. Udah gak apa-apa. Misalnya nanti kamu udah ada rezeki, kamu bisa ganti. Ya udah, kamu istirahat dulu aja ya. Duh, tapi aku tuh gak enak banget. Karena aku dan ibu tuh udah ngerepotin kamu banyak banget. Ica, ya apa-apa. Lagian kita sesama manusia itu harus saling tolong menolong kan? Kamu emang baik banget ya Mas, terima kasih. Iya, sama-sama. Gak ada apa-apa, Cak. Kamu kenapa?
terserah kamu percaya atau enggak. Tapi setelah aku mati suri, aku bisa ngelihat hal-hal yang orang lain gak bisa lihat. Aku percaya sama kamu, Ca. Jujur, aku tuh kasihan sama kamu dan mama kamu. Halo? Iya, ini Ica. Apa? Rumahku kebakaran! Kenapa gak ada yang mau tolongin gue? Lo yang sabar ya, Ca. Mungkin ini cobaan dari Tuhan. Lo harus kuat, Ca. Karena kamu sudah banyak fitnah orang. Sekarang kamu rasakan akibatnya. Kamu lihat aja ya, cepat atau lambat, kamu pasti akan dapat balasannya. Menurut aku, lebih baik kita sekarang sholat. Kalau misalnya kamu mau menangis, menangislah di hadapan Allah. Kalau gitu sekarang kita ke masjid ya. Mas, maaf mas, kami tidak terima Ica sholat di masjid kita. Ya betul, kami nggak terima. Sampai hati kalian kayak gini, Mas. Kalian lihat kondisi Ica. Dia baru ditimpa musibah. Kalian lihat rumahnya kebakaran. Dan ibunya sedang sakit. Dan sekarang kalian malah melarang dia untuk sholat di masjid. Pak Ustadz. Ya. Pak Ustadz, kami mau melaporkan tindakan warga. Banyak jamaah masjid yang larang Ica sholat di masjid, Pak. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf sebelumnya, Pak Ustadz. Bukan niat kami ingin merepotkan Pak Ustadz. Tapi menurut kami, tindakan warga udah sangat keterlaluan. Ica sampai dilarang untuk sholat di masjid. Iya, Pak. Nanti saya akan coba bicarakan dengan warga dan para jamaah. Ya. Ica, saya prihatin dengan kamu. Semoga kamu diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih, Pak Ustadz. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian, kita sesama umat Islam tidak ada yang berhak melarang saudara kita, saudara muslim untuk beribadah di masjid. Sekarang kita sholat isya berjamaah. Ayo kita sholat isya. Baik Ustaz. Siapa itu ya? Gue bikin lo nggak balik lagi. Habis gue bakar. Lo gue bikin tambah sengsara. Ngapain Bapak di rumah Ica? Sekarang saya sudah tahu, Pak. Siapa pelaku yang membakar rumah Ica. Dan saya juga sudah tahu. Ternyata Bapak lah yang menyebarkan fitnah. Ngajar. Mau jadi pahlawan? Rasain lo. Nih. Mas, Pak, Ica sama Pak Ustadz di mana? Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Ardi. Kalian lihat handphone ini ya. Kita harus segera bangun. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Komar, keluar kamu. Keluar. Kamu lagi, belum kapok kamu kemari. Kamu sudah bakar rumah saya. Lalu kamu juga fitnah saya sebagai dukun aliran sesat. Padahal kamu juga kan yang taruh barang-barang ritual itu. Kamu jangan sembarangan ngomong ya. Lihat ini. Ini apa? Pergi kamu. Pergi kamu. Pergi. Angkat tangan. Tidak. Saya tidak bersalah. Pak Komar harus menyerah. Tidak. Terus saya tembak. Saya tidak bersalah.
Dia telah memfitnah saya. Ternyata selama ini Pak Komar biang keladinya. Berarti benar, Pak Komar yang udah bakar rumah Bapak Ojia. Pergi kalian. Betul itu. Pergi! Bang ajar, pergi kalian. Kalian salah tangkap. Saya tidak bersalah, Pak. Sekarang Pak Komar tunjukkan di mana korbannya. Saya tidak tahu. Pak, sumurnya di belakang rumah, Pak. Ya betul, di belakang rumahnya, Pak. Ayo jalan ke sana. Ayo jalan. Tidak, Pak. Ayo masuk. Tidak, Pak. Ternyata di dalam sumur ini ditemukan jasad seorang ibu dan bayinya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Komar, bener-bener kamu ya? Sudah, Pak, sudah. Kita kuburkan dengan layak, Pak RT. Jalan. Jadi saya menyarankan kamu untuk mendengarkan musik yang lebih ramai dan berkerumun dengan banyak orang. Di sini dunia kamu tidak akan ada dimensi lain. Ketika kamu menyendiri, di sini akan muncul visionnya. Assalamualaikum, Ca. Waalaikumsalam, Mas. Gimana kabar kamu? Kamu betah nggak di pesantren ini? Alhamdulillah, ini adalah tempat terbaik yang pernah aku dapatkan. Ya, alhamdulillah kalau misalnya kamu betah di sini. Oh iya, Ca. Kira-kira minggu depan kamu udah siap belum? Karena aku mau melamar kamu. Kamu serius sama aku, Mas? Iya, aku serius, Ca. Aku nggak peduli seperti apa kamu di masa lalu. Yang penting ke depannya dan niat kamu mau berubah. Alhamdulillah. Makasih ya Allah. Cak, Ibu punya kabar baik buat kamu. Penduduk kampung sedang memperbaiki rumah kita yang dibakar oleh Bang Komar. Mereka berharap kamu dan Ibu segera balik ke sana. Mereka mau menerima kamu kembali. Bahkan mereka bangga loh sama kamu. Alhamdulillah ya, Bu. Alhamdulillah kalau kebenaran akan terkuak dengan izin Allah. Ketika semua urusan dikembalikan kepada Allah, semua akan tenang dan Allah lah satu-satunya tempat kita kembali dan Maha Penolong.